Oke, sebelumnya gue mau memperkenalkan Mita. Mita ini adalah seorang wanita karir. Dia ini adalah lulusan Institut Teknologi 10 November Surabaya, Terus? eh, jurusan Teknik Sipil S1, dan sekarang eh, mengikuti proyek pembangunan LRT di Jakarta. Bener Mit ya? Betul Nah, sekali. Mit, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Manki. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Mita. Alhamdulillah baik. Itu kayaknya pembukaan harusnya gua, Mit ya, bukan lu kan? Ini kan ceritanya dibajak gitu ya. Oh gitu. Oke, Kita boleh. lagi tukar posisi nih ceritanya nih. Oh iya, tegar posisi ya? Ya, iya, boleh, Gini, boleh. jadi kan sekarang kan aku lahir di Surabaya Nah, sampai kuliah. Terus sekarang aku kerja di Jakarta tuh. oke. Nah, udah lama nih nggak pulang ke Surabaya. Oh Nah, gitu. sedangkan Mas Mankis kan udah lama tuh sekarang di Surabaya, kayaknya sering Nah, sering ke Surabaya ya? Apa sekarang tinggal di Surabaya? Gimana sih? sekarang gua tinggal di Surabaya, Mit. Gue emang lahir di Oh, Jakarta, besar tinggal. di Jakarta, tapi gua sekarang tinggal di Surabaya. Jadi ya, mungkin Oh, nama gue gitu. lebih Jadi tahu kita, gue ya. Gue udah 12 tahun lah di Surabaya gitu kan. oke, bisa Ah, diuji lah ya oke pengetahuannya bisa, tentang Surabaya tuh. bisa. Oke, Ini jadi terposisi nih kayak ya. Jadi mengobati, nanya-nanya ke gue nih kan. bisa, oke, ya, Oke. ya seenggaknya bisa sedikit mengobati rasa rindu akan Surabaya, kota tercinta gitu kali ya. Oke. Jadi ini kamu mau nanya-nanya tentang Surabaya nih ke aku nih. Surabaya itu perkembangan sekarang Hmm, bagaimana? Terus iya. apalagi mau tanya apa lagi nih? Mungkin aku pengen tahu sekarang perkembangan wisata di Surabaya dan kuliner-kuliner yang ada di Surabaya Oke. kayak gimana sih? Kira-kira apa sih yang Mas Manki suka dari Surabaya? Oke. Makanannya atau suka pergi kemana kayak gitu. Oke, Oke. bisa? Oke, boleh nggak apa-apa. Silakan. Oke ya. Nah, Oke, siap. Jadi kita mulai dari hmm? hmm, wisata dulu. Wisata. Selama, oke, selama Nggak 12 dijelasin dulu tahun nih ini. Surabaya gimana nih? Katanya kan belum ini Oh, ya perkembangan boleh deh. Surabaya gimana? Iya, ya boleh. Mungkin ada yang belum tahu juga kan Surabaya Oke, itu ini gimana gitu ya. gue mau Boleh mengedukasi dijelasin dulu. teman-teman nih tentang Surabaya nih. Gue meskipun nggak lahir di Surabaya, tapi gue ngerti Surabaya. Surabaya itu kan kota kedua terbesar di Indonesia. Dia ini Oke. letaknya di Jawa Timur, dan kalau akses ke Surabaya, misalkan lo dari baratnya Jawa itu bisa lah, gampang banget. Bisa pakai kereta, bisa pesawat, bisa bis, bisa, pokoknya lengkap banget dah. Karena kata kota kedua terbesar Oke. juga kan. Jadinya aksesnya mudah banget. Lancar banget ya. Hmm. Iya, Jadi apapun mau naik apapun bisa lah sampai Surabaya gitu kan. iya bisa. Naik motor bisa kalau mau gitu. Oke. Apalagi sekarang ini nih, Jauh banget nih kalau dari Jakarta. udah ada tol Trans Jawa kan, itu lebih cepet Mit. Oh, Kurang lebih kalau naik mobil tuh 10 sampai 12 jam kalau nggak salah. oh gitu. Nah, saya pernah Cepet pulang, banget dong ya berarti. hmm, lumayan cepet. Saya kan pernah pulang ke Surabaya, ke Surabaya, ke Jakarta itu ya 12 jaman insya Allah. 12 jaman lah. Kereta kalah ya. Ya, kalau misalkan kereta enaknya kan dia tinggal duduk. Kalau mobil kan ada Nah, berhenti-berhentinya, capek. Ya tergantung supir sih ya itu kan. iya. Kan kita sebagai penumpang tidur pun nggak masalah ya kan. Iya, kalau naik kereta kan enak. Tinggal tidur aja gitu kan. Oke, di Surabaya nih Mit ya. Oke. Di Surabaya itu sekarang Hmm. udah bener-bener menurut saya ini maju lah. Jadi kalau misalkan jembatan penyeberangan orang itu udah punya lift. Ada liftnya. Oh, Iya, hampir seluruhnya keren lah. banget. Jadi hampir seluruhnya itu udah dipasang lift. Jadi mungkin di Jakarta yang saya tahu kan sebagian aja kan, sebagian kecil. Tapi kalau di Ah, Surabaya ini hampir sebagian besar dia menggunakan lift.
Oh, bahkan kalau di Jakarta pun aku naik JPO masih belum nemu tuh yang ada liftnya. Ya Mungkin mungkin kurang jauh kali aku mainnya ya. kamu mungkin kalau mau main yang ada liftnya tuh di daerah Sudirman Tamrin tuh, dia udah dipasang lift. Oh gitu. Oke, siap. Ya udah, oke, kita balik ke Surabaya ya kan. Oke. Di Surabaya ini dulu waktu saya datang 2000 berapa? 2008-9 lah. Saya datang ke Surabaya ini kayaknya gersang banget tuh Surabaya kan. Dan sekarang ini wah bener. Sekarang rindang, pepohonan besar-besar. Jadi Surabaya ini jadi kota hijau gitu. Dan mungkin Makin banyak banyak penghargaan taman yang ya. didapat. Iya, banyak penghargaan yang didapat sama kota Surabaya, Mit. Jadi ya gue sebagai Wah, warga Jakarta yang dulu tinggal di Surabaya ini bangga juga sama Surabaya. bangga banget ya. Iya, bangga. Nah, lu kan Keren lah juga Surabaya. kenapa? Yang paling keren Surabaya. Makin maju dia. Nah, Keren. itu. Terus ini Mi, Surabaya ini ada yang namanya Wah. Surabaya Bus. Surabaya Bus itu kan alat transportasi yang dibuat sama Pemkot Surabaya itu gratis. Tapi bukan gratis sih. Kita itu bayar pakai botol. Jadi Oh, pakai botol. botol air minum yang ukuran 1 liter itu butuh 3 aja. Dan kalau misalkan yang berapa 600 mili ya, 600 mili yang sedang itu butuh Nah, yang sedang itu. jadi ada kriterianya itu buat ada jadi kayak sekalian mengurangi sampah plastik di Surabaya ya. Betul. Jadi Surabaya ini memang mendukung namanya peduli lingkungan lah menurut aku gitu. Tinggal di Surabaya ini gitu. Bagus sih ya. Bagus. Kalau kayak gitu kan orang juga nggak perlu ngeluarin duit, cuman butuh ngumpulin sampah plastik dari rumah. Dan jadi bisa jalan-jalan gratis naik Surabaya Bus ya tadi ya. Betul, itu keliling keliling Surabaya loh. Dan itu pun juga udah ada aplikasinya. Dan halte busnya juga menurutku Instagramable. Misalnya kamu nanti balik ya, kamu bisa foto-foto di situ. Jadi emang Instagramable. Kalian gitu ya. Iya, betul. Bisa lah itu, nanti aku coba ya. Belum pernah sih aku naik Surabaya Bus. Oh. Nanti deh kalau pulang ya. Udah pulang gitu kan. Iya. Nunggu pandemi udah selesai nih. Kan lebaran juga nggak boleh pulang lagi. Iya, nggak boleh pulang, nggak boleh mudik, Mit. Iya, aduh, sedih banget. Sama-sama kangen lah. Gue kangen Surabaya. Gue Jakarta, lo kangen Surabaya. Jakarta. Oke deh. Terus apa lagi nih? Gitu. Terus mau tahu wisata dong. Kalau ke Surabaya selama 12 tahun nih di Surabaya. Oke, Mit. Ini kan Surabaya kan disebut juga dengan kota pahlawan kan. Jadi itu ada ini, Mit, ada yang sejarah gitu kan. Nah, sejarah ini contohnya kayak monumen Tugu Pahlawan tuh. Dia itu berada di titik nolnya Surabaya gitu. Jadi iya, titik nolnya Surabaya itu sekarang udah ada tubuhnya yang baru. Dia dekat kantor DPRD. Jadi dibuat tugu titik nol Surabaya itu ada di situ. Jadi kan berdekatan sama Tugu Pahlawan. Nah, Tugu Pahlawannya ini sendiri, kamu kan nanti bisa ngeliat tuh di dalamnya tuh ada bermacam-macam peninggalan lah. Kayak misalkan ada mobil Soekarno zaman dulu gitu kan. Terus mungkin ada ada juga. Ada auditorium itu tentang perjuangan arek-arek Surabaya. Jadi ingat. Jadi benar-benar ngedukasi ya. Kalau di Jakarta kan ya Monas gitu kan. Iya mirip. Cuma kalau dia kan kalau nggak salah sih ke bawah tanah monumen. Masuk. Kan? Masuk ke bawah gitu ya. Ya saya baru 2 kali sebenarnya di sana. Jadi di atasnya itu ada apa namanya, lapangan. Biasanya sih buat upacara-upacara gitu kan. Misalnya upacara-upacara kepahlawanan kayak Hari Pahlawan, mungkin di situ upacara. Dan gitu. Apa namanya, di sana juga aksesnya gampang banget. Dia persis di lingkaran jalanan gitu. Jadi kalau
kita lewat di tengah pusat kota itu, ya udah kita ngeliat Tugu Pahlawan gitu. Masuknya gratis nggak sih Mas masih atau bayar nggak? Oke, kalau nggak salah sih masuknya itu 5.000 ya, 5.000 per orang. Mungkin kalau yang 5.000 ya? itu lebih murah. Iya, ini seingat saya ya, sekarang udah lama banget gitu. Iya. Karena kan sekarang pandemi juga, dulu kan selama setahun itu kan ditutup, jadi nggak boleh ada pengunjung nggak boleh, jadi nggak, kurang tahu saya kalau untuk yang jadi sekarang. Kayak... Nanti kita cari aja, ntar aku cariin di Google lah. Oke, siap. Jadi kayak ada peraturan baru gitu ya selama pandemi mungkin ya, di mana-mana. Terus selain itu Mas, yang memperlihatkan sejarah Surabaya lagi gitu mungkin di mana? Kalau sejarahnya lagi itu Mit, ada namanya kita di Jalan Tunjungan Mit. Jadi itu selama perjalanan itu bukan perjalanan sih, selama kita jalan di Jalan Tunjungan itu, nanti kita disuguhkan tuh bangunan-bangunan peninggalan Belanda Mit. Kayak misalnya hotel apa namanya? Saya lupa tuh. Hotel Majapahit. Ya nggak? Majapahit, bukan Majapahit, betul. Hotel Majapahit. Itu salah satu saksi sejarah Mit. Yaitu area-area Surabaya itu merobek bendera Belanda itu, birunya jadi merah putih Mit di situ. Jadi merah putih. Dan di Surabaya ini sering mengadakan festival gitu Mit. Dulu ya, sebelum pandemi itu mengadakan festival. Pas ulang tahun Surabaya gitu nggak sih Mas? Jadi kayak rame banget pokoknya. Festival Rujak Cingur gitu kan ada ya? Festival Cingur di sepanjang jalan tuh pokoknya rame banget. Waktu itu juga pernah parade bunga gitu nggak sih Mas? Yang orang-orang pakai kostum bunga juga gitu keliling. Aku masih ingat ternyata. Iya. Ini juga pandemi, jadi dihentikan sementara. Mudah-mudahan setelah pandemi ini ada lagi festival-festival yang semoga ya menarik di Surabaya lah. Karena itu seru banget, satu festival ada di Surabaya. Kangen deh.